warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asep Hendri. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pagelaran, tepatnya di Desa Sindakerta, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Metode yang saya gunakan adalah diskusi dan presentasi. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah LKPD online dan juga poster dengan materi pembelajaran, peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat walafiat dan semuanya bagus. Silakan pimpin doa teman-teman. Duduk siap. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agus sudah memimpin pembelajaran. Alangkah lebih baik Bapak absen terlebih dahulu. Absen kita sudah berbasis digital ya. Jadi akan lebih ketahuan siapa nanti yang tidak hadir dan juga siapa yang sering hadir. 11.3 Aditya Deva Darmawan hadir. Kemudian Agus Indra hadir. Agus Rijuan hadir. Anggi Silvia Reza hadir. Kemudian Ari Mukti hadir. Asep Salman Maulana. Kemudian Lina Rahmawati hadir. Lucy Rahmawati ada. M. Deni Sudendi hadir. M. Irfana Firdaus hadir. Kemudian Mariati hadir. Yang sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus menyanyikan terlebih dahulu lagu Garuda Pancasila karena ini relevan dengan pembelajaran hari ini yang kaitannya dengan Pancasila. Siapa yang berkenan untuk menjadi DJ? Silakan Bapak. Untukmu Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ada tiga ya, yang pertama nilai dasar. Kalau nilai dasar itu gimana? Mutlak ya, mutlak, kemudian juga tidak bisa diubah oleh kondisi apapun dan oleh siapapun. Kalau instrumental, ya penjabaran nilai-nilai dasar itu biasanya berbentuk dalam sebuah instrumen atau aturan-aturan ya, untuk memperkuat nilai dasar tadi. Kalau nilai praksis, moral ya, berarti itu kaitannya dengan bagaimana kita berperilaku dengan orang. Untuk pertemuan sekarang materinya tentang peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Peserta didik secara kritis mampu menganalisis dampak, peluang, dan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks
Ya, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya menganalisis ya, bagaimana peluang, bagaimana juga tantangan itu mungkin bisa dilakukan sebagai hambatan juga maksudnya dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Ini tujuannya mengapa kita harus ini juga tentu harus kita gali atau kita kuasai sama-sama ketika kita belajar tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Yang pertama itu pasti bergotong royong, kemudian juga ada mandiri, ada kreatif dan kendala kritis. Ini yang harus kita tunjukkan nanti ketika belajar materi ini saat proses diskusi kelompok maupun juga saat proses nanti presentasi dari setiap kelompok. Yuk kita jawab pertanyaan ini kan. Pertanyaan yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan global dan sehari-hari? Kira-kira tantangan apa saja yang kalian ketahui? Bullying di kalangan generasi Z. Ini kan tantangan. Ya, ada yang menghambat si penerapan Pancasila. Kalau sudah masuk ke bullying kan ini melanggar sila kedua. Ya, sila kedua kita harus menghargai harkat martabat orang lain. Bagaimana kita menerapkan Pancasila, tapi kasus bullying aja di kalangan generasi mudanya, generasi masih informasi hoax. Biasanya sering kita temui di sosial media atau media sosial ya. Pasti kalian sering mendapatkan informasi-informasi yang bersifat hoax, yang validitas informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Yang ketiga nih, dekadensi moral. Ini juga bagian dari tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Dekadensi. Yang terakhir misalkan ada pengaruh kebarat-baratan nih, kebarat-baratan atau istilahnya westernisasi. Fikri. Mengapa tantangan tersebut sering muncul sehingga menghambat penerapan Pancasila? Oke, mengapa tantangan tersebut sering muncul sehingga menghambat penerapan Pancasila? Kira-kira kenapa ya sering muncul? Apakah karena perkembangan zaman? Apakah karena perkembangan zaman? Pertanyaan yang ketiga. Sebagai seorang pelajar, apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi itu cara supaya kita bisa mengatasi tantangan ini. Ada yang bisa jawab? Strategi apa? Atau cara seperti apa supaya kita bisa mengatasi tantangan yang empat ini? Bullying, informasi hoax, dekadensi moral, dan kebarat-baratan. Kalau tidak ada yang menjawab, nanti kita diskusi kelompoknya. Mari mencermati poster tantangan penerapan Pancasila. Oke, Bapak punya poster di sini. Sebelumnya Bapak sudah share ya ke kalian semua tentang poster ini, peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi Bapak sudah bahas juga, ternyata dalam poster ini tantangan yang pertama itu adalah informasi hoax ya. Informasi hoax menyesatkanmu ini kan. Nanti kalian bisa baca posternya. Kemudian yang kedua, ternyata pas juga ada dekadensi moral generasi Z di media sosial. Tadi Bapak sampaikan juga ya, karena dengan perkembangan media sosial yang semakin masif, yang semakin pesat, tidak hanya media sosial saja, tapi aplikasi-aplikasi yang lain juga sama, tidak bisa dibendung oleh kita semua yang semakin berubah. Ternyata ini juga bagian dari tantangan penerapan Pancasila. Nah, ini yang sering terjadi hari ini, ada kasus bullying yang paling berat
karena kasus bullying ini menyasar orang-orang muda semua. Tanpa sadar, gitu ya, tanpa sadar kita sudah melakukan bullying ke teman kita, ke saudara kita, bahkan mungkin ke orang tua kita. Bahaya, jangan sampai seperti itu kasus bullying ini. Karena kenapa? Pasti ada kata sudah terbiasa. Nah, itu yang bahaya. Seperti apa? Ada bullying verbal, berbicara, ada yang bullyingnya sosial, ada yang bullyingnya secara fisik. Kalau verbal ya seperti misalnya seperti yang kalian sering ucapkan gitu ya, ketika berdiskusi dengan atau mengobrol dengan teman, kan sini ada mengejek tuh, mengganti nama verbal, hati-hati. Kemudian juga sosial ini mempermalukan seseorang di hadapan umum, mengucilkan, menghina dan sebagainya. Itu juga termasuk kepada bullying sosial. Apalagi fisik ya, memalak, memukul orang lain, meludahi, menendang, mendorong dengan sengaja dan sebagainya. Itu juga masuk ke dalam bullying. Kita lihat yang terakhir, ternyata juga di sini ada westernisasi. Tadi sudah Bapak sampaikan ya, secara ringkas tentang westernisasi itu seperti apa di kalangan generasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk proses sekarang kita bagi kelompok. Mungkin saja ini bisa kita bagi ke dalam kurang lebih 5 kelompok. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini kelompok 5. Oke, kita lihat. Nanti pilih salah satu di antara 4 tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila itu untuk didiskusikan. Kan ada informasi hoax, kemudian juga ada dekadensi moral, ada westernisasi, dan juga ada kasus bullying. Silakan pilih salah satu sesuai dengan kelompoknya mau membahas masalah apa. Entah masalah bullying, entah westernisasi, entah dekadensi moral atau membahas tentang tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti hasil diskusi kelompoknya dituangkan ke dalam LKPD yang sudah Bapak share juga ke kalian ya. Cara pengisiannya coba perhatikan dulu ke depan. Cara pengisian LKPD-nya. Pastikan tampilannya seperti ini. Di halaman pertama ada materi, gitu ya, materi yang ringkas. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Silakan anggota kelompoknya tulis. Kemudian penentuan tantangannya apa? Misalkan tadi bullying, bullying di kalangan generasi Z. Ini kan judulnya. Kemudian kalian nanti diskusikan penyebab tantangan tersebut muncul itu karena apa, kemudian strategi atau solusi menghadapi tantangan itu seperti apa. Silakan diskusikan. Kalau sudah, klik finish. Nanti tampilannya akan seperti ini. Pilih yang bagian kanan ini. Setelah klik ini akan muncul seperti yang tampilan kedua. Enter your full name diisi dengan nama kelompok. Group levelnya diisi dengan kelas, school subjeknya diisi dengan nama sekolah, semanfa aja sekolahnya. Kemudian paham cara kerjanya? Kalau sudah silakan diskusi dengan teman kelompok. Pas nyari penyebabnya atau strateginya boleh browsing, silahkan mau pakai mau di Google juga boleh, mau jurnal juga boleh, silahkan. Kalau bisa pas nyarinya pakai Google Assistant yang praktis langsung menuju ke hal yang akan kita cari, gitu ya.
moral ya. Sudah ditulis di sana? Sudah, Pak. Oke, penyebabnya sudah ketemu. Good. Sama yang lengkap. Bapak, semuanya sudah terkirim kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian juga kelompok 5 dan kelompok 4. Berarti semua kelompok sudah masuk di database Bapak ya. Semuanya sudah dikirim. Nah, untuk selanjutnya dari masing-masing kelompok silakan tentukan siapa perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Untuk presentasinya kita berurutan saja dari mulai kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan terakhir nanti kelompok 5. Kemudian teman-temannya yang tidak presentasi ke depan harap nanti membantu teman-teman yang sedang presentasi apabila ada pertanyaan dari kelompok lain. Bullying di kalangan generasi Z dan penyebab tantangan tersebut muncul yaitu pembuli selalu ingin mengontrol, mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Mereka melakukan bullying sebagai bentuk balas dendam. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis juga bisa menjadi penyebab muncul kasus bullying. Di sini ada strategi atau solusi menghadapi tantangan tersebut. Strategi yang pertama, kita percaya diri. Yang kedua, simpan semua bukti bullying. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk berbicara melaporkan. Yang keempat, berbaurlah dengan teman yang membuat percaya diri dan berpikir positif. Dan yang terakhir, tetap berpikir positif. Solusinya, yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini dan memberikan sosialisasi terkait bullying. Yang ketiga, memberikan dukungan pada korban. Yang keempat, membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Yang kelima, memberikan teladan atau contoh yang baik. Dan yang keenam, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Dan terakhir, sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang bullying? Siapa namanya? Dampak dari bullying. Bagaimana cara membedakan bullying dengan candaan? Nah, itu ya. Lagi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak bullying. Dampak bullying dapat timbul di saat itu juga maupun berpuluh-puluh tahun setelahnya. Dampak jangka pendek yang dirasakan diantaranya adalah gangguan psikologis seperti depresi serta gangguan kecemasan, gangguan tidur hingga berbagai penurunan prestasi di sekolah maupun tempat kerja. Saya juga akan menjawab pertanyaan dari Lina. Bagaimana cara membedakan bullying dengan candaan? Kalau bercanda kan tujuannya membuat teman senang. Bullying tidak bertujuan untuk itu. Bullying diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menindas, menyakiti, dan membuat sedih teman kita. Bullying biasanya melibatkan situasi yang bersifat merendahkan dan Yang dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Peredarannya kian masif, terutama di platform digital. Penyebab tantangan tersebut muncul karena disebarkan di dunia maya dan adanya rasa kebencian atau iri hingga membuat berita yang palsu agar orang juga ikut membencinya. Selanjutnya, strategi atau solusi menghadapi
yang provokatif, misalnya dengan maksud Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 1, saya ingin izin bertanya, bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi berita hoax? Izin bertanya, pasal berapakah yang membahas mengenai hoax? Apakah hukumannya? Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Siti Hurairah. Pasal berapa yang membahas tentang informasi hoax? Pertama, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Hukumannya yaitu pidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Oke, dendanya 1 miliar, hukumannya 6 tahun ya. Apabila kita menyebarkan informasi hoax, ternyata aturannya sangat mengikat, aturannya juga tegas, dan nominalnya juga sudah dicantumkan. Hati-hati apabila men-share informasi yang bersifat hoax, apalagi di sosial media ya. Kalau validitasnya tidak terakui, gitu ya, terindikasi, Jangan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasi isu. Inisiatif masyarakat juga didorong untuk peka mendeteksi hoax dan tidak menyebarluaskan kebohongan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uki Ramdhani dan ini rekan saya Arif Lutfi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kami tentang westernisasi atau kebarat-baratan. Faktor utama penyebab terjadinya westernisasi adalah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Teknologi yang maju membuat masyarakat mudah untuk mengakses berbagai kebudayaan barat tanpa adanya filter sama sekali. Ada juga faktor lainnya, yaitu 1. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap produk luar negeri. 2. Pengaruh perkembangan teknologi informasi. 3. Masuknya karya-karya yang mengandung kebarat-baratan. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap westernisasi. Strategi atau solusi menghadapi tantangan menyaring budaya asing yang sifatnya positif sesuai dengan norma dan agama di Indonesia, menumbuhkan semangat nasionalisme, tetap berpegang teguh untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila diubat sehari-hari, menguasai perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk bekal ke depan, lebih memilih membeli dan memakai produk dalam negeri, mempromosikan produk dalam negeri, tidak mengikuti budaya bebas dan budaya barat, mempunyai keimanan
kasih karena setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, setelah diskusi kelompok ini, presentasi ini, kita evaluasi bareng-bareng tentang strategi dan solusi yang sudah kalian tawarkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Nah, apakah solusi ini efektif diterapkan atau malah tidak efektif ya? Nah, nanti dari setiap kelompok menjelaskan apakah solusinya efektif atau tidak efektif, atau malah keduanya bisa efektif dan juga tidak efektif. Karena tergantung orangnya cara memfilter sebuah informasi yang beredar di kalangan masyarakat atau media sosial. Berarti menurut kelompok 2 itu kembali ke si individunya masing-masing ya. Ketika mendapatkan informasi ya, kalau difilter mungkin informasinya menjadi valid, tidak hoax. Kalau tidak difilter, informasinya mungkin jadi hoax. Bagus. Kelompok 3 gimana? Bisa efektif, bisa juga tidak efektif. Karena Zaman sekarang anak-anak muda sulit untuk diatur atau diarahkan karena juga bisa faktor penyebab pergaulan lingkungan yang kurang baik bisa membuat karakter. Oke, berarti ada karakter yang nggak bisa diubah gitu ya mungkin ya, dari kalangan anak muda itu susah diatur untuk zaman sekarang. Itu intinya mungkin. Good. Terima kasih. Keempat. Adalah hal biasa sejak terjadinya perkembangan teknologi. Jadi setiap individu bisa menyesuaikan sesuai perkembangan zaman yang ada, terutama hal positifnya. Oke, berarti solusinya efektif ya. Karena westernisasi itu adalah hal yang biasanya karena ada perkembangan zaman. Jadi setiap individu itu bisa menyesuaikan gitu ya dengan kehidupan yang ya, tidak efektif. Oke, karena tergantung individunya masing-masing. tergantung individunya masing-masing ketika memfilter berarti ya, memilih informasi yang bersifat hoax atau tidak. Sebelumnya Bapak terima kasih dari kalian semua karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi sudah menjawab efektif atau tidak efektif daripada solusi yang sudah diberikan. Nah, sekarang kita melanjutkan ke kesimpulan ya. Jadi nanti masing-masing kelompok menyimpulkan hasil pembahasannya, entah itu bahas politik, informasi hoax, mungkin dekadensi moral dan juga westernisasi ya. Kelompok 3 coba gimana kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari dekadensi moral adalah anak-anak muda zaman sekarang sulit untuk diatur karena pergaulan lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi karakteristik seseorang. Oke, berarti lebih ke lingkungan ya, yang bisa berakibat pada perilaku seseorang yang baik. Kali korban takut dan tidak percaya diri untuk melaporkannya, dan seringkali korban mendapatkan ancaman dari pelaku. Oke, ada ancamannya dari pelaku sehingga si korban tidak percaya diri seperti apa? Jadi berhati-hati akan segala berita atau informasi yang tersebar. Diharapkan pula untuk tidak langsung percaya dari berita atau informasi yang diterima. Zaman sekarang dalam menerapkan Pancasila ternyata tidak mudah ya, tidak sesimpel seperti biasanya karena banyak sekali tantangan demi tantangan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Apalagi nilai pertama, kedua, ketiga sampai pun juga nilai kelima itu tidak mudah karena ada permasalahan kasus bullying, informasi hoax, kemudian dekadensi moral, dan juga westernisasi yang ini semuanya mengarah pada generasi Z, gitu ya. Generasi Z semuanya mengarah ke sini. Siapa lagi yang harus membumikan Pancasila, ya, kecuali generasi Z ini, ya. Generasi Z ini siapa? Kalian semua yang sekarang ini sedang melaksanakan pembelajaran atau sedang melaksanakan pendidikan.
umurnya golongan muda yang perannya sangat penting dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila. Yang kita bahas nanti adalah tentang peluangnya. Ya. Dari tantangan ini kita bisa mengambil peluang apa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau tantangannya kan ini sudah selesai dibahas hari ini, minggu depan kita bahas peluangnya. Itu ya, ngerti ya? Oke, kalau begitu kita jumpa di minggu berikutnya. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme kalian dalam belajar. Sebelum kita akhiri, kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.